Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 18044111349. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ARGIS, yaitu di bagian tujuan internasional. Yang pertama, memahami informasi geospasial dasar. Yang kedua, memahami informasi geospasial tematik. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Informasi Geospasial Pasal 1-4, spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kajian yang mencangkup lokasi, letak, dan posisinya. Geospasial atau ruangan kebumian didefinisikan sebagai aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kajian yang berdasarkan di bawah, pada, atau atas permukaan yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Data geospasial adalah data yang tentang lokasi, geografi, dimensi, atau ukuran dan atau karakter objek alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Informasi geofasilitas menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 diartikan sebagai DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kajian yang dibutuhkan dengan kebumian. Informasi geospasial dasar terdiri atas peta dasar dan jaringan kontrol geodesi. Peta dasar terdiri atas pemetaan mengenai garis pantai, hidrosfer, perairan, namun rupa bumi, batas wilayah, transportasi, dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, penggunaan lahan. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan pemotretan udara, pankometrik, maupun pencitraan dengan sistem radar sistematik aperture radar atau SAR. Informasi geospasial biasanya ditampilkan dalam bentuk peta dengan mencangkupan meliputi informasi lokasi di permukaan. Terdapat suatu objek di bumi yang bersifat fisik ataupun non-fisik, dan budidaya hasil manusia, serta informasi tentang apa yang berada pada suatu lokasi tertentu. Oleh karena itu, informasi geospasial tidak hanya menunjukkan lokasi di permukaan bumi, namun terkait pula dengan sumber daya dan lingkungan hidup manusia. Dalam pengadaan informasi geospasial terdapat dua jenis informasi, yaitu informasi geospasial dasar yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagian pemerintahan dan usaha maupun perorangan, dan informasi geospasial tematik yang memperlihatkan data secara kualitas dan atau kualitatif pada unsur-unsur yang spesial berhubungan dengan detail topografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 Pasal 2 tentang informasi geospasial, tata keolahan informasi IG yang baik memiliki di bagian A kapasitas hukum berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kapasitas, hak, dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan. Di bagian B, keterpaduan dilakukan bersama-sama oleh pemerintah daerah, dan setiap orang harus saling mengisi dan saling memperkuat dan memenuhi kebutuhan IG. Bagian C, keterbukaan dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat mendapatkan IG. Kemutakhiran penyajian yang harus dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru. Di bagian E, keakuratan disajikan harus diupayakan untuk menghasilkan DG dan IG yang teliti, tepat, benar, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Di bagian F, pemanfaatan harus dapat memberikan manfaat yang sebesarnya bagi masyarakat. Bagian G, demokrasi harus dilaksanakan secara luas dan melibatkan peran serta masyarakat. Informasi geospasial berdasarkan di bagian 1 jaringan kontrol geodesi.
Jaringan kontrol geodesi merupakan titik-titik kontrol geodesi yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi tertentu bagi IG yang terdiri dari bagian A jaringan kontrol horizontal nasional, bagian B jaringan kontrol vertikal nasional, bagian C jaringan kontrol gaya berat dan pasang surut laut. Di bagian kedua, pemetaan rupa bumi toponim. Bagian A, peta rupa bumi. Peta rupa bumi atau logoprik map adalah peta yang manusia di atas permukaan bumi. Unsur-unsur tersebut diusahakan disebut juga sebagai peta umum karena dalam peta rupa bumi menyajikan semua unsur yang ada pada permukaan bumi yang dipertimbangkan skala sangat terbatas. Peta rupa bumi digunakan untuk bermacam-macam tujuan termasuk untuk tujuan pembelajaran di sekolah. Peta rupa bumi memiliki karakteristik membuat gambaran tentang penyebaran luas dan karakteristik dari unsur-unsur fisiografi, topografi, morfologis, geologis, demografi, dan sebagainya. Selain itu dapat sebagai wabah infiltrasi sumber daya alam dan memiliki kerangka titik kontrol horizontal atau koordinat lingkungan atau bujur. Dan kerangka titik kontrol vertikal koordinat tinggi terhadap muka bumi lautan rata-rata. Peta rupa bumi dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan atas skala, yakni skala 1:1.000.000, skala 1:500, skala 1:250, skala 1:100, skala 1:50, skala 1:25.000, dan skala 1:10.000. Berkonsentrasi 2004, variasi skala peta tersebut membawa konsekuensi pada variasi cakupan area yang terpetakan. Semakin kecil skala peta, maka lingkungan area bertepatan semakin luas. Demikian sebaliknya, semakin besar skala peta, lingkup area yang terpetak semakin kecil di samping itu. Skala peta juga dapat memberikan informasi tentang tingkat kedetalan isi peta. Semakin besar skala, tingkat kedetalan semakin tinggi. Demikian sebaliknya. Toponi adalah salah satu cabang ilmu kebumian yang mengkajikan dan mempelajari permasalahan penamaan unsur geografi, baik alam maupun budaya. Toponi meliputi pembakuan nama unsur geografis atas budaya, penulisan, ejaan, pengucapan, atau fenotik, sejarah penamaan, dan korelasi nama dengan sumber daya sebuah unsur geografis. Hasilnya adalah daftar nama geografi atau GASERI, yaitu daftar nama unsur rupa bumi baku yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis elemen, posisi geografis, lokasi wilayah administrasi, dan berbagai informasi lain yang diperlukan. Tujuan adalah sebagai acuan komunikasi antara bangsa. Pemetaan toponi adalah suatu rangka kegiatan penamaan unsur atau objek yang melaksanakan identifikasi atau kompleksi lapangan melalui pengumpulan data informasi di lapangan. Jenis data berbagai menjadi dua, yaitu toponi buatan manusia atau budaya, yang meliputi garis batas wilayah administrasi, pemerintahan, bangunan, jalanan, jembatan, perairan, sawah, kebun, perkebunan, dan titik dasar teknis. Selain itu, terdapat data toponi dalam meliputi sungai, danau, rawa, padang pasir, padang ilalang, dan padang rumput. Di bagian yang ketiga, pemetaan kelautan dan lingkungan pantai. Pemetaan dasar kelautan merupakan peta dasar memberikan informasi untuk wilayah pesisir dan laut, terutama kedalaman, jenis pantai atau berpasir, berlumpur, dan berbau, serta informasi dasar lainnya yang terkait dengan navigasi dan administrasi wilayah laut sebagai acuan untuk peta tematik kelautan. Di bagian A,
Peta Dasar Lingkungan Pantai Indonesia atau LPI merupakan peta dasar di wilayah pantai yang mencangkup daratan pesisir dan lautan dengan informasi batimetri dan objek-objek penting terkait dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Dalam sebuah peta dasar LPI, perbandingan cakupan luas daratan lautan adalah ukuran lebih 1/2 dan biasanya menggunakan skala banding 500. Bagian B, Peta Dasar Lingkungan Lautan Nasional atau LLN, merupakan peta dasar di wilayah laut dengan informasi batimetri dan objek-objek penting berkaitan dengan navigasi laut, memberikan perikanan dan kelautan. Dalam sebuah peta dasar LPI, perbandingan cakupan luas daratan dan lautan adalah kurang lebih 1/2 dan biasanya menggunakan skala 1/500. Di bagian keempat, pemetaan batas wilayah. Pemetaan batas wilayah menunjukkan batas-batas wilayah yang menjadi kekuatan komunikasi tertentu. Peta ini dibuat untuk merespon faktor-faktor yang dianggap dapat mengganggu wilayah kekuasaan komunikasi tersebut. Sedangkan di bagian informasi geografis tematik, peran informasi geospasial atau peta dapat memahami NKRI sebagai suatu kesatuan republik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan IG yang akurat dan akuntabel, dapat merepresentasikan hubungan antara fenomena secara konferensi. Pembangunan merupakan hubungan antara manusia dan antara manusia dengan lingkungan. Informasi geospasial bersifat multifungsi dan dibutuhkan oleh semua institusi, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh tingkatan dan segala aspek di pembangunan nasional. Sekian dan terima kasih materi yang saya jelaskan tentang ARGIS. Mohon maaf bila kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.